Halo teman-teman, kembali lagi di channel BT Bingit. Oke, masih di tutorial yang sama ya teman-teman, yaitu tentang course tutorial Inkscape ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja check it out. Kita lanjutkan materi kita. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang select tool. Ya, untuk menggunakan select tool, teman-teman bisa klik di bagian icon yang ini ya, icon tanda panah. Gimana cara penggunaannya, apa fungsinya, dan apa saja fitur-fitur yang terdapat pada select tool, insya Allah akan kita bahas di video kali ini. Baik, kita mulai dari cara penggunaannya ya teman-teman. Pertama kita buat dulu objek yang nantinya akan kita seleksi. Untuk membuat objek, teman-teman bisa pilih di sini ada beberapa objek, ada objek kotak, ada juga objek lingkaran, dan ada objek segitiga atau persegi lima, atau juga shape berbentuk bintang. Misalnya kita gunakan objek kotak. Untuk membuat objek kotak, teman-teman klik satu kali kemudian kita tarik. Oke, seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin membuat objek kotak secara sempurna ataupun secara presisi, teman-teman bisa tahan kontrol pada keyboard. Jadi di sini antara panjang dan lebarnya sama sisi teman-teman. Berbeda halnya kalau teman-teman tarik tanpa menahan kontrol, maka bentuknya akan menjadi bebas seperti ini. Bisa memanjang secara horizontal, ya ini horizontal ya, atau secara vertikal. Oke. Di sini kita coba membuat objek secara sempurna. Untuk penggunaan select tool, teman-teman bisa klik di bagian select tool. Kemudian objek yang ini teman-teman bisa perbanyak. Caranya dengan tahan kontrol plus huruf D. Atau dengan opsi lain, klik kanan, pilih duplikat untuk menggandakan objek. Baik, jadi di sini ada 4 objek teman-teman. Kita bedakan warnanya. Jadi teman-teman, fungsi dari select tool ini adalah yang pertama untuk menseleksi objek, kedua untuk merotasi ataupun untuk memutar objek, dan yang ketiga adalah untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Baik, di sini kita akan coba ya gimana cara menseleksi objek. Untuk menseleksi objek ada beberapa opsi. Pertama, teman-teman bisa klik di bagian objek yang akan kita seleksi. Nah, ini sudah kita sebut sebagai seleksi objek. Teman-teman juga bisa geser. Cara kedua, teman-teman bisa drag, tahan klik kiri. Misalnya, teman-teman ingin menseleksi ke 4 objek ini. Ya, kita drag saja di bagian objek yang akan kita seleksi, kemudian teman-teman lepas. Itu cara yang kedua ya, gimana cara menseleksi objek secara keseluruhan. Atau dengan cara yang ketiga, teman-teman bisa tekan Alt pada keyboard, kemudian kita seleksi objek yang teman-teman inginkan. Di sini objek yang terkena garis akan terseleksi teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan garis warna merah. Untuk objek yang terseleksi ada 2, warna putih dengan warna kuning. Oke, teman-teman bisa lepas. Berikutnya, cara keempat menseleksi objek, teman-teman tinggal klik di bagian terus control bar. Ini untuk menseleksi secara keseluruhan. Oke, itu fungsi pertama dari select tool, yakni menseleksi objek. Kemudian fungsi lain dari select tool, ya, kita hapus dulu, adalah untuk merotasi ataupun untuk memutar objek. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik satu kali, nantinya akan muncul beberapa penjuru, ada 8 penjuru. Teman-teman bisa klik satu kali lagi untuk memunculkan bentuk rotasi.
Jadi di bagian sudutnya sudah menjadi melengkung ya teman-teman. Nah yang ini teman-teman bisa geser untuk merotasi objek. Baik. Dan di sini teman-teman juga bisa membuat bentuk lain, misalnya bentuk jajar genjang. Berbeda halnya kalau di bagian sudut objeknya seperti ini. Ketika teman-teman tarik di bagian sudut kanan atas, maka di sini fungsinya adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil objek. Kalau teman-teman klik satu kali lagi untuk membuat rotasi. Oke, insya Allah mudah teman-teman. Kemudian di sini juga teman-teman bisa geser di bagian atas dan ini di bagian bawah. Ya. Jadi itu dia teman-teman fungsi dari select tool ya. Pertama tadi untuk menseleksi objek, kedua untuk merotasi atau memutar objek, dan yang terakhir adalah untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Dan pastikan kalau teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil supaya bentuknya menjadi proporsional, kita tekan kontrol. Ya. Dan teman-teman juga bisa tahan kontrol dengan shift untuk membuat objek kotaknya berada tepat di tengah. Berbeda halnya kalau teman-teman tarik ataupun kita drag tanpa menahan shift, maka nantinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita tahan shift, bentuknya akan menjadi ke tengah persisi ya. Baik. Kemudian teman-teman juga perlu pahami tools control bar yang ada di sini. Misalnya ini untuk merotasi 90 derajat ke arah kiri. Oke, supaya lebih jelas kita tambahkan objek di bagian sisi kiri dengan warna yang berbeda. Ya, kita grup dulu, klik kanan, pilih grup. Baik, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kita akan merotasikan objek 90 derajat ke arah kiri. Dan ini merotasikan objek 90 derajat ke arah kanan. Teman-teman juga bisa membalikkan objek dari kiri menjadi ke kanan atau sebaliknya, atau dari atas ke bawah. Kita sebut sebagai flip teman-teman. Baik, kemudian di sini ada untuk memposisikan objek berada di bawah. Supaya lebih jelas kita tambahkan objek berikutnya. Misalnya kita gunakan objek kotak, objek segitiga teman-teman, dengan bentuk bintang. Ya, teman-teman bisa perhatikan di bagian objek bintang, kita akan posisikan ini berada di paling bawah. Nah, teman-teman bisa klik di bagian yang ini, atau dengan menekan tombol N pada keyboard. Dan ini juga sama fungsinya untuk memposisikan objek berada di bawah. Tapi nanti bedanya adalah ini untuk memposisikan objek step by step. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi nggak langsung ke bawah teman-teman. Kemudian ini juga untuk memposisikan objek berada di atas step by step, satu langkah. Dan ini untuk memposisikan objek langsung ke atas. Teman-teman bisa tekan tombol home pada keyboard. Baik. Berikutnya, fitur lainnya dari select tool. Di sini ada koordinat X teman-teman. Ini untuk menggeser dari kiri ke kanan. Untuk satuannya ada inci, kemudian ada juga pixel misalnya. Ya, di sini untuk pergeserannya semakin lambat. Kita gunakan inci. Ya, kemudian ada koordinat Y untuk menggeser dari atas ke bawah. Atau dengan cara manual, tinggal kita tarik saja, kita geser seperti ini. Baik, berikutnya di bagian W, ini adalah untuk menambahkan space di bagian sisi kanan. Dan ini akan sangat kita perlukan ketika teman-teman ingin membuat background, misalnya seperti ini. Oke, jadi misalnya ketika teman-teman membuat background, di bagian sisi kanan ya, di sini masih belum full teman-teman. Kita juga bisa manfaatkan fitur yang ini untuk menambahkan space di bagian kanan.
Jadi sebisa mungkin untuk objek kotaknya kita sesuaikan dengan ukuran halaman dokumen. Atau dengan cara lain ya, teman-teman tinggal tarik di bagian sisi kanan. Oke, berikutnya di bagian huruf H, ini juga untuk menambahkan space di bagian bawah. Oke, baik. Dan sedikit tambahan, beberapa fitur yang mungkin akan sangat bermanfaat atau juga terkadang sangat mengganggu ketika teman-teman mendesain, yakni fitur snap di bagian sisi kanan. Ini adalah daya magnet teman-teman ataupun daya lengket. Untuk penggunanya seperti ini. Jadi misal ketika teman-teman ingin merapikan ya, ini akan sangat membantu. Otomatis dia akan menempelkan dengan objek terdekat. Misalnya seperti ini. Oke, di sini ada corner. Nah, ini adalah daya lengket dari snap. Tapi terkadang juga ini sangat mengganggu teman-teman. Misalnya ketika teman-teman ingin merotasi, kita duplikat menjadi dua bagian, Ctrl D. Ya. Nah, ketika kita melakukan rotasi di sini cukup mengganggu ya. Ya, karena dia menempel dengan objek terdekat. Oke, gimana cara menghilangkannya supaya nggak nempel? Teman-teman tinggal nonaktifkan di bagian snap. Oke, kita coba. Nah, di sini daya lengketnya sudah hilang. Kalau ingin digunakan lagi, teman-teman tinggal aktifkan. Baik. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Demikian barakallahu fikum.